Lancawuli itu adalah konsep pengobatan. Biasanya itu terdiri dari 40 macam tanaman yang dimasak. Menyoal konflik yang akhir-akhir ini sering terjadi. Iya, oke. Di bawah-bawah ini tidak punya akar konflik sebenarnya. Karena minum dari satu sumber air yang sama. Kalau sekarang kita bicara Kanakea, Laodebo, Wameo, Bonebone, Taraf itu dari zaman dulu ambil airnya di Sumrumung. Dan pasti kalau kita hidup dari sumber air yang sama, ya pasti tidak akan mungkin bertengkar begitu. Kita hanya butuh satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu ya, sampai kita bisa benar-benar cinta pada baca itu ya. Oke. Kenapa juga sebagai anak muda misalnya penting untuk membaca buku, Kak? Paling tidak satu, tidak mudah ditipu sebenarnya. Kenapa kita butuh baca buku bagus, Kak? Asupan nutrisi ke dalam tubuh dalam bentuk makanan dan dalam bentuk literasi ke otak itu sama pentingnya. Informasi di masa yang akan datang, bahkan mungkin sekarang ya, kita harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan informasi yang lebih bagus. Saya punya satu prinsip yang saya pegang dari dulu, bahwa seburuk-buruknya hidup, seburuk-buruknya kita punya model, kita punya keluarga, ini adalah satu-satunya kehidupan yang kita punya begitu. Jadi mau tidak mau kita harus tetap bangkit, tetap berjalan. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Ruang Tengah. Saya Mila Palau, tuan rumah podcast Ruang Tengah. Kali ini saya happy sekali karena kita kedatangan narasumber seorang pemuda yang aktivitasnya menulis, menerjemahkan buku, meriset, dan juga dia punya mimpi besar bersama dengan teman-teman lembaga risetnya di Latalombo Urban Lab untuk menghadirkan potret dan cerita-cerita soal kota tapi dari pinggiran, dari cerita-cerita akar rumput. Saya mau welcome ada Kak Alyasin Ayas. Halo Kak Ayas. Halo. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah stabil. Alhamdulillah stabil. Oke. Kak Ayas, sebagai kita mulai dari kita buka awal ini, kalau sebagai saya yang belum mengenal Kak Ayas, diberi waktu 2 menit untuk memperkenalkan diri. Kak Ayas mau memperkenalkan diri sebagai apa dan punya misi hidup apa, Kak? Waduh, agak berat ini. Jadi secara garis besar tadi sudah dijelaskan kalau saya sehari-hari itu mengajar. Saya mengajar bahasa Inggris sejak tahun 2015. Kemudian sehari-hari ya saya itu banyak menerjemahkan buku. Bukan banyak menerjemahkan jurnal. Ada beberapa buku juga yang saya sudah terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya sisanya saya berkegiatan di kolektif Latalombo Urban Lab sama teman-teman. Aktivitasnya Kak Ayas nih menulis, meriset juga di Latalombo gitu ya. Kalau juga teman-teman yang belum tahu soal Latalombo itu, apakah Latalombo itu, dan saya juga pribadi sebenarnya baru tahu kalau bahwa di Kota Bau-Bau ini ada lembaga riset yang namanya Latalombo Urban Lab. Itu apa Kak? Jadi Urban Lab itu sebenarnya Latalombo itu adalah ruang kami untuk bereksperimen dan berbagi gagasan tentang kota. Dari namanya Latalombo itu adalah jabatan di masa kesultanan, yaitu penyampai pesan. Dan juga kami memakai nama itu dengan logika yang dibalik. Maksudnya Latalombo di sini kami menyampaikan pesan dari masyarakat akar rumput, suara-suara orang biasa, warga biasa, keseharian warga biasa, biar bisa lebih diamplifikasi gitu. Jadi suara-suara dari dalam lorong, suara-suara dari tukang servis jam tangan yang terpinggirkan misalnya karena pembangunan kota dan hal-hal yang seperti itu, yang bersifat keseharian, yang hal-hal yang mungkin banyak kita lewatkan begitu karena mungkin kita lebih terpukau dengan modernitas, dengan kemajuan pembangunan dan sebagainya. Kalau mungkin biasanya cerita-cerita yang banyak beredar di media mungkin cerita-cerita dari atas ya Kak, dari pemerintah misalnya, cerita-cerita dari pejabat-pejabat, kan potret soal rakyat kecil tuh kayaknya jarang ya, suara mereka tuh jarang didengar. Ada ya, pasti mungkin kawan-kawan lain juga mungkin sudah banyak yang berbuat juga seperti itu. Artinya kami hanya memberi warna baru bahwa Latalombo Urban Lab juga ingin mengambil bagian
kami bersama warga seperti itu. Jadi apa yang sudah kami kerjakan dari kawan-kawan Latalombo, saya juga mewakili teman-teman yang tidak sempat datang pada hari ini. Ada Kak Iman, ada Kak Zain, ada Alun, ada Bang Yop, ada Selfie, ada Harni, ada Anissa, ada Alun, teman-teman semua di Latalombo Urban Lab. Jadi selama kurang lebih 3 tahunan terakhir ini kami juga memproduksi selain tulisan, kami menulis di Latalombo Journal, selain tulisan yang kami posting di blog dan di media sosial, kami juga memproduksi konten berupa video reels yang bisa dilihat, video ya, video reels yang bisa dilihat di akun sosial media Latalombo, di Instagram @latalombo dan di TikTok juga @latalombo. Itu hal-hal yang kami produksi selain menulis ya selama 3 tahun terakhir ini. Saya juga mendengar informasi kalau teman-teman Latalombo baru selesai merilis buku dari hasil riset ya. Tapi mungkin sebelum ke sana Kak, sebenarnya Latalombo ini hadir atas keresahan apa Kak? Sebenarnya ya kami kan suka nongkrong. Kami suka nongkrong, suka kumpul-kumpul, kemudian juga suka baca buku. Ada kawan kami, Kak Iman, dia itu kami anggap sebagai tutor kami begitu loh. Artinya yang biasa banyak berbagi tentang hal-hal yang berbau tentang riset, yang berbau tentang gagasan. Nah, berangkat dari itu teman-teman juga bersama dengan Alun di awal hari, mereka teman-teman Latalombo ini punya keresahan begitu karena tidak punya tempat untuk berbagi, untuk mengaktualisasi diri dengan model urban lab yang itu sudah banyak di kota-kota besar, di Jogja, di Makassar, Semarang, dan di kota-kota lain itu sudah hidup. Nah, sedangkan di bawah-bawah itu belum ada kebetulan. Nah, kalaupun ada dia tidak muncul di permukaan begitu. Mungkin ada beberapa juga lembaga riset tapi mungkin tidak terdeteksi. Jadi karena berdasarkan keresahan itu ya maka Latalombo inilah dimulai gagasannya. Jadi berawal dari teman-teman nongkrong. Dari tahun berapa tuh Kak? Dari nongkrong terus akhirnya kita jadi ya Latalombo juga ini tumbuh secara organik begitu. Tumbuh secara organik juga sejak 2021, 2022 dan seterusnya. Dia tumbuh secara organik. Jadi juga kami tidak merencanakan bahwa Latalombo ini akan punya sebuah komunitas yang punya struktur atau seperti organisasi. Jadi kami tumbuh saja secara organik gitu. Kan menempatkan diri untuk kerja-kerja riset, kerja-kerja lapangan gitu ya, cerita-cerita dari masyarakat gitu. Ini apa saja Kak yang menjadi fokus utama ya dari teman-teman Latalombo sendiri untuk risetnya? Entah itu, kalau terakhir kan buku soal Lancau ya Kak, itu seperti apa Kak? Lancau Wolio. Jadi di Lancau Wolio itu salah satu karya kami, proyek kami yang baru saja kami rilis tahun ini. Itu juga didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Hasil riset kami itu menghasilkan satu buku dan kumpulan kisah-kisah tentang pengobatan tradisional orang-orang kampung di Buton, di Bau-Bau secara lebih spesifik karena kami memilih kawasan di area Benteng Keraton. Jadi di dalam Benteng Keraton, kemudian di Kelurahan Badia, Kelurahan Waborobo, kemudian di bawah itu ada Wajo, Lamangga, kemudian di arah timur itu Bukit Wolio Indah. Jadi kami itu dari tiap sisi arah mata angin yang mengelilingi Benteng Keraton begitu. Jadi seperti itu kira-kira. Di sebelah barat ada Kelurahan Lipu dan Katobengke. Jadi yang melingkupi Benteng Keraton seperti itu. Kak, kalau cerita-cerita yang didapat dari riset
terakhir ya yang soal lancau. Kenapa akhirnya memilih fokus itu ya, pengobatan tradisional itu? Apakah memang di bawah-bawah atau di kita sendiri justru masyarakat tuh justru sudah sangat jauh gapnya dengan cara-cara lama atau tradisi-tradisi lama yang sebenarnya sudah banyak bermanfaat juga untuk masyarakat? Sebenarnya begini, kami juga menulis Lancawolio itu bukan pada konteks untuk secara biokimia atau farmasi, katakanlah untuk menguji seberapa ampuh ini Lancawolio. Kan Lancawolio itu adalah konsep pengobatan, biasanya itu terdiri dari 40 macam tanaman yang dimasak di dalam belanga, kemudian dikonsumsi gitu. Nah, biasanya itu banyak fungsinya, misalnya untuk pasca melahirkan, kemudian penyakit berat lainnya, dan dikonsumsi juga, bisa juga dikonsumsi rutin, misalnya katakanlah seminggu sekali atau 2 kali, itu secara fungsi. Jadi namun kami melihat itu Lancawolio itu bukan obat semata. Kami melihat Lancawolio itu adalah konsep dan tradisi nenek moyang itu menyimpan ilmu pengetahuan. Jadi punahnya Lancawolio ini berimbas pada kepunahan bahasa misalnya. Kemudian misalnya jika satu tanaman itu sudah hilang atau misalnya sudah sulit ditemui, maka ada satu kosakata dari bahasa Wolio yang juga ikut hilang. Nah, begitu. Juga kami melihat juga bahwa ada beberapa tanaman tertentu itu yang punya fungsi tentang keberlangsungan air bersih misalnya. Ada beberapa tanaman yang itu jadi pertanda bahwa air di area tersebut itu masih belum tercemar. Jadi ketika tanaman juga itu sudah sulit ditemui, berarti ada pertanda bahwa kualitas air kita menurun. Nah, itu juga berpengaruh dengan kesehatan dalam masa yang jangka panjang. Banyak hal sih sebenarnya. Bagaimana juga misalnya katakanlah para orang tua kita dulu itu menyimpan nama tanaman itu di sarung misalnya. Begitu. Jadi sarung itu dinamai dengan tanaman untuk menyimpan ilmu pengetahuan di situ biar tidak punah. Jadi dinamai dengan nama-nama jenis sarung tenun di buton. Jadi banyak hal yang kita bisa lihat dari Lancawolio. Selain praktik dan kisah-kisahnya, dan juga kami juga tidak menulis Lancawolio itu secara heroik bahwa dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tidak. Ya pasti tentu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dia bisa seiring sejalan begitu. Dan kemudian juga beberapa profesi juga bisa terancam punah dengan perkembangan zaman yang berhubungan dengan Lancawolio tadi. Karena Lancawolio itu bukan hanya tanaman, tapi dia juga berhubungan dengan praktik pengobatan. Misalnya dukun beranak, yang kan sekarang kan sudah didenda itu. Betul. Kalau misalnya ada ibu yang melahirkan di rumah begitu. Betul. Tanpa menggunakan layanan kesehatan medis gitu. Banyak hal sih sebenarnya yang kami tulis di dalam buku itu. Oke. Berarti ini semacam juga perjalanan menelusuri cerita-cerita nenek moyang yang lama yang kayaknya sudah jauh sekali dari cerita-cerita kita ya sebagai anak muda misalnya. Era betul. Modern sekarang begitu ya. Oke. Selain itu apakah juga selain soal potret Lancau kemudian juga apakah hanya fokus di situ atau dari teman-teman Latalombo ada punya fokus risetnya tuh kemana, Kak? Jadi kami itu membingkai riset itu dalam bingkai penelitian etnografi. Jadi karena ini etnografi yang berhubungan dengan interaksi manusia, banyak hal yang kami bisa bahas. Misalnya di proyek-proyek yang kami lakukan sebelumnya itu banyak menyoal tentang kampung-kampung pesisir misalnya. Kami menyoal tentang misalnya bagaimana istilahnya reklamasi yang ada di Kota Mara itu berpengaruh terhadap lanskap wilayahnya, yang utama. Yang kedua itu tradisi masyarakatnya. Misalnya ya sekarang itu jumlah pelaut atau misalnya nelayan yang mencari ikan di wilayah itu sudah sangat berkurang. Kemudian juga para orang tua juga yang
sekarang masih berjualan ikan atau mencari ikan, masih nelayan-nelayan yang ada di kampung pesisir ini juga tidak berniat untuk mewariskan keahlian melautnya kepada anak-anaknya begitu ya. Jadi sudah tidak profitable lagi. Itu juga apa mengubah banyak hal sih. Dan juga kami mendeteksi juga kepunuhan bahasa juga karena penataan kawasan. Misalnya kan bahasa Wolio ini sangat lumrah digunakan di kampung-kampung pesisir di Mala, kemudian di Kaubula, Wameo, Tarafu sampai di Bone-Bone. Nah, jadi karena juga penataan kawasan, orang-orang juga harus banyak yang berpindah. Nah, ketika dia pindah di sebuah perumahan, dia tercabut dari bahasa Wolionya yang digunakan sehari-hari. Kalau misalnya mereka sudah tinggal di perumahan A, pasti tidak lagi menggunakan bahasa Wolio untuk berbicara dengan tetangga-tetangganya, karena kan itu sudah berbagai macam latar belakang ini kan, tidak dari orang Buton gitu, orang Wolio banyak sudah campuran jadinya, ya. jadi bahasa Wolio juga itu bisa juga hilang, bisa punah lama-lama gitu. Oke. Kalau dibilang juga Latalombo ini hadir tadi memotret cerita-cerita pinggiran ya Kak, cerita-cerita dari rakyat, kemudian juga kalau sampai dengan sejauh ini gitu ya Kak, melihat Latalombo hadir untuk selain memotret kota, menghadirkan narasi baru gitu ya, dari cerita-cerita yang kayak cerita-cerita lama yang sudah sangat heroik gitu ya, dari yang ada banyakkah tantangan yang hadir juga gitu yang dialami teman-teman Kak? Tantangan itu pasti ada ya, karena hal-hal begini ini mungkin dianggap masih baru, masih dianggap tidak realistis sebenarnya. Tidak realistis ya, karena itu tadi saya sering bertanya sama teman-teman, itu kalian bikin gitu tidak menghasilkan duit begitu, tidak ada uangnya. Ya itu yang mereka tidak tahu sebenarnya. Ada loh celah-celahnya, ada banyak celahnya sebenarnya. Apalagi terkait riset, banyak funding yang bisa kita pakai, asalkan kita sudah punya tools, kita sudah punya alat untuk menganalisa masalah yang ada di lapangan, itu bisa dipakai untuk nyari duit lah begitu, bahasa gampangnya. Jadi itu yang tantangan pertamanya itu dianggap tidak realistis untuk melakukan hal yang seperti ini, kayak wasting time, buang-buang waktu begitu. Itu sih yang sering kami hadapi begitu. Jadi juga tapi teman-teman juga yang ada di Latalombo juga kan punya juga keseharian masing-masing kan. Punya latar belakang pekerjaan yang sangat berbeda-beda. Ada yang jurnalis, ada yang ngajar seperti saya gitu. Ada juga teman-teman yang memang khusus untuk riset, ada yang jualan, ada yang kerja kantoran juga. Jadi hal-hal yang kami lakukan di Latalombo ini juga supaya tidak membunuh ide-ide atau misalnya katakanlah gagasan yang bersemayam di dalam kepala kami begitu. Jadi ini sebagai Latalombo itu kami anggap sebagai ruang aman, sebagai ruang untuk bercerita, sebagai ruang untuk bercengkrama, ruang curhat. Kan dari awal ini teman-teman adalah teman-teman curhat untuk menceritakan masalah-masalah hidup lah, masalah-masalah sehari-hari begitu. Nah, kemudian kami punya pandangan yang sama tentang dekolonisasi ilmu pengetahuan, tentang dekolonisasi ilmu pengetahuan, tentang keberpihakan. Jadi alih-alih melihat ilmu pengetahuan itu selalu datang dari barat atau punya corak kolonisasi, maka kami mencoba untuk mendobrak itu, membongkar itu sederhananya. Itu sih yang selama ini yang kami lakukan. Upaya-upaya yang kecil-kecil begitu, tapi intens, dia sering diobrolkan atau sering dibuatkan jadi tulisan atau jadi konten misalnya. Oke, itu yang juga mungkin sudah sangat jauh dan jarang orang mau lakukan itu ya Kak. Artinya teman-teman Latalombo kan latar belakangnya berbeda-beda, tapi juga memang diisi oleh anak-anak muda yang memang punya gagasan itu ya, merindukan cerita-cerita kota yang memang sebenarnya bisa tetap hidup ya dari zaman ke zaman itu Kak. Iya, banyak hal sih sebenarnya. Kami juga itu mendorong pelestarian situs warga misalnya. Iya, jadi kalau selama ini barangkali yang dianggap situs itu selalu berhubungan dengan katakan kekuasaan,
selalu berhubungan dengan apa katakanlah pemerintahan. Nah, kami balik logikanya bahwa apa namanya? Warga juga punya situs. Warga juga punya sumur. Apa namanya? Sumur juga itu sama pentingnya. Dengan situs-situs kerajaan misalnya. Sama pentingnya karena dari sumur itu dia menghidupi, ada pertemuan di situ, ada dinamika di situ. Dan menyoal tentang konflik sebenarnya di Bau-Bau sendiri ini. Menyoal konflik yang akhir-akhir ini sering terjadi. Di Bau-Bau ini tidak punya akar konflik sebenarnya. Karena minum dari satu sumber air yang sama. Kalau sekarang kita bicara Kanakea, Laodebo, Wameo, Bonebone, Tarafu itu dari zaman dulu itu ambil airnya di sumur umum. Dan pasti kalau kita hidup dari sumber air yang sama, ya pasti tidak akan mungkin bertengkar begitu. Tidak akan mungkin konflik. Saudara semuanya ya kan? Iya, semuanya saudara karena minum dari satu sumber air yang sama. Jadi karena kita tidak punya akar konflik, berarti ada masalah lain begitu yang datang di luar daripada diri kita. Itu yang perlu kita periksa sebenarnya. Karena perkembangan zaman, entah karena persoalan eksternal lain ya, banyak ekonomi, hal sebenarnya yang kemudian sosial lain yang sudah terus berkembang ya Kak. Banyak akhirnya hal yang kita bisa periksa. Ada banyak gonjang-ganjing di masyarakat. Kenapa juga dari selama proses riset ini ya, tadi banyak tantangan dan cerita-cerita di lapangan. Kalau kita lihat mungkin orang tua kita atau orang-orang terdahulu kita yang kayak kalau anak-anak sekarang bicara soal Buton atau kerajaan Buton kayaknya bahasanya terlalu heroik gitu ya Kak, terlalu wah gitu ya Kak. Kalau sebenarnya Latalombo ini juga sebenarnya pengen menghadirkan narasi berbeda itu ya, bahwa ya Buton punya hal cerita lain gitu ya. Menyoal tentang Bau-Bau dan Buton, kalau kita periksa kita punya literatur, ya pasti bahasanya tentang kerajaan Buton, Kesultanan Buton. Ya hal-hal yang menurut kami itu narasinya itu sudah berulang-ulang. Diproduksi secara berulang-ulang. Terus-menerus. Kami melihat juga belum ada sih yang cukup kuat untuk melakukan pembaharuan yang menyoal tentang hal-hal yang ada sekarang begitu, hal-hal yang ada sekarang dan bagaimana melihat Bau-Bau dan Buton 5 sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan begitu. Jadi karena apakah melihat ada stagnansi di situ, sudah stagnan, belum ada lagi yang berbicara tentang narasi-narasi hal-hal lain, ya kami mencoba dengan cara yang itu tadi. Misalnya katakanlah ketika kita berbicara tentang misalnya penataan kawasan, kami memakai perspektif ya masyarakat kecil misalnya yang tinggal di dalam lorong gitu. Nah, bagaimana penataan kawasan ini yang harusnya itu manfaatnya bisa dirasakan sampai di dalam lorong tapi ternyata tidak misalnya. Jadi ada hal-hal yang harus kita periksa ini. Masalah tentang aturan yang sudah berjalan sekarang atau tentang kebijakan pemerintah yang sudah berjalan sekarang. Itu harus kita periksa. Dia sampai di mana itu menyentuh sampai masyarakat bawah. Banyak hal, akses air bersih, misalnya katakanlah itu hidran kan, karena juga Bau-Bau ini banyak untuk kebakaran betul, juga belum merata di semua tempat dan itu sangat penting karena banyak tempat-tempat di Bau-Bau ini yang kawasan padat pemukiman dan sangat susah akses untuk mobil damkar untuk menjangkau. Jadi banyak hal sih sebenarnya. Berarti salah satu tujuan utama dari teman-teman Latalombo Urban Lab juga selain menghadirkan narasi berbeda juga pengen mendorong kebijakan hadir. Iya, itu ultimate goalnya sebenarnya. Itu adalah tujuan akhir kami. Dari berbagai macam hal yang kita sudah tulis, yang kita sudah riset dan akan kita riset, itu kami punya mimpi bahwa suatu hari nanti pembangunan di dalam kota Bau-Bau ini khususnya itu berbasis riset yang ketat begitu. Bukan hanya data berupa angka. Kami rasa banyak hal yang pembangunan itu ya mungkin tidak berdasarkan basis riset yang kuat. Banyak hal yang kita bisa periksa sebenarnya. Dan itu sangat mudah diidentifikasi dan saya pikir saya tidak perlu berbicara tentang itu terlalu jauh karena bisa sangat panjang dan bisa sangat rumit. Tapi kalau kita melihat saja jeli sedikit saja, semua hal itu bisa kita
periksa dari event-eventnya kah, acara-acara itu tidak berbasis riset yang kuat sebenarnya. Dan itu adalah masalah. Yang seharusnya kebijakan, kemudian aktivitas-aktivitas pun, Apa event pun saja. harusnya bisa menyentuh sampai ke akar rumput ya, Iya, ke masyarakat. bisa punya Manfaatnya itu ya, basis Kak. riset yang kuat untuk menghadirkan sebuah program kebijakan apa saja. Gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan pada angka-angka yang sangat kuantitatif begitu. Itu bisa sangat bias karena ya suatu masalah itu tidak bisa disimplifikasi dengan angka-angka misalnya. Pasti ada faktor-faktor lain yang perlu diurai begitu biar bisa mencabut akar masalahnya. Oke. Paling tidak mendekati begitu. Mendekati. Kak, tadi kakak sudah banyak menceritakan soal tantangan ya di daerah selain kayak ya belum ada yang benar-benar, maksudnya teman-teman muda sangat jarang yang mau turun dan terjun soal riset ini. Lalu yang ingin saya tanyakan ke Kak Ayas dan kawan-kawan di Lata Lombok, apa yang menjadi tantangan terbesar sebagai periset ya, anak muda periset di daerah gitu Kak? Nah, sebenarnya agak berat kalau kami juga mendaku diri sebagai periset kan, karena kalau berdasarkan aturan pemerintah bahwa seorang periset itu harus S3 misalnya, harus doktor, dia harus punya NUPTK, dia harus mengajar di kampus. Tapi kami ingin melihat membalik logika itu bahwa setiap manusia adalah periset gitu. Jadi bayi baru lahir itu apa pada saat dia masukkan mainan di dalam mulutnya itu adalah dia sudah juga melakukan juga sebuah riset dengan mengindrai hal-hal yang ada di sekitarnya. Jadi secara sederhana kami memandang riset itu adalah proses untuk mengindra hal-hal merasakan hal-hal yang ada di dengan indera yang kita Iya, punya. dengan mata, dengan telinga, dari aroma, bau, dari tekstur, kemudian ada analisa di situ, ada banyak proses-proses lah. Yang pasti kami selalu punya gagasan untuk membuat hal-hal yang berbau riset itu menyenangkan. Tapi kalau diuji, misalnya katakanlah diuji, kami juga punya metodologi gitu. Kami punya data yang bisa diuji. Karena kami juga basisnya juga kami ya berdasarkan buku-buku penelitian juga. Hanya kami kemas dengan hal-hal yang sangat menyenangkan gitu. Berarti lebih kayak pengen riset tuh bukan hal yang rumit gitu Iya, ya. Pengen bukan menyederhanakan yang itu daki-daki, ya, ya. lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan pembacanya gitu Iya, ya. menapak dia, bukan ada di Menara Gading Bukan misalnya. mengawang ya dia. Bukan mengawang-ngawang. Karena betapa banyak kan hasil-hasil temuan itu yang hanya jadi ya publikasi begitu, hanya jadi ya sudahlah begitu saja, tapi tidak sampai ke masyarakatnya begitu, tidak sampai ke readernya begitu, pembacanya begitu. Jadi kami berusaha mengemas penelitian itu tidak harus berupa buku. Banyak hal dari penelitian bisa dikemas jadi musik, jadi tari, jadi drama, jadi video reels, film dokumenter. Jadi itu tidak melulu teks punya hasil begitu. Bisa mural, bisa banyak hal. Mengikuti perkembangan zaman ya Kak. Iya, artinya bisa lebih lentur dia, tidak melulu teks dan buku. Tidak kaku, tidak kaku banget ya, formal banget gitu ya. Kak Ayas kan menulis, meriset juga, kemudian juga menerjemahkan buku dan juga mengajar gitu ya. Kenapa kemudian memutuskan untuk hidup di bidang ini Kak? Karena mungkin tidak punya hal lain yang bisa dilakukan ya, maksudnya barangkali karena dari dulu saya suka membaca, suka baca dari kecil, juga tidak juga punya skill lain. Misalnya kalau saya punya skill lain, saya mungkin bisa memilih. Misalnya katakanlah saya pengen juga, misalnya katakanlah mungkin jadi mekanik mungkin, atau jadi musisi, atau jadi apa begitu. Tapi ini adalah hal-hal yang menyenangkan yang saya lakukan, kemudian juga bisa mendatangkan duit juga, ya tidak banyak-banyak amat tapi bisa lah begitu. Yang ketiga ya karena tadi tidak punya skill lain yang saya harus lakukan begitu. Karena ini yang sudah gifted, sudah terberi ke saya, yang lebih mudah saya kerjakan, maka ini yang saya lakukan begitu. Tapi kalau misalnya masih punya pilihan lain, kalau saya masih bisa mengeksplor, ya saya akan coba, karena saya juga berapa kali juga bekerja di perusahaan begitu.
pernah bekerja di perusahaan juga, di bidang marketing, di NGO pernah. Jadi banyak hal yang saya sudah explore dan saya merasa di sini yang paling menurutku yang paling nyaman, yang paling cocok saya rasa. Kalau seorang Kak Ayas itu memang latar belakangnya apakah memang di ngajarkah di pendidikan atau apakah latar belakangnya? Iya, awalnya saya dulu karena saya kuliah di pendidikan bahasa Inggris. Kemudian dulu pada tahun 2015 itu waktu saya masih kuliah bersama teman itu kami buka kursus bahasa Inggris gitu. Jadi rata-rata pendidikan alternatif. Yang gratis berarti Kak, menawarkan pendidikan gratis juga kah ke teman-teman? Iya, kami dulu punya program. Jadi tiap hari Jumat kami mengajar bahasa Inggris secara gratis gitu. Kami punya punya tempat, kemudian kami buka untuk anak-anak biar bisa datang belajar bahasa Inggris dengan gratis gitu. Tiap hari Jumat. Dan itu masih jalan kah sampai sekarang? Sekarang karena berbagai macam kesibukan itu dan teman-teman juga sudah pada mencar, jadi tinggal saya sendiri ya, itu sudah berhenti sayangnya ya. Tapi kami ya tetap beraktivitas di Latalombo begitu. Itu karena kami punya cukup banyak literatur untuk bahan-bahan riset. Banyak mahasiswa yang dari luar atau yang bahkan di dalam ini, kalau misalnya mereka butuh referensi, butuh data, kami bisa supply gitu. Karena kami punya banyak sekali literatur, baik yang fisik maupun yang digital. Jadi kami berbagi lewat itu. Jadi untuk teman-teman juga kalau misalnya butuh referensi yang berhubungan dengan etnografi, bahasa Inggris misalnya, humaniora, sosial, hukum, antropologi, kami punya banyak literaturnya. Sangat terbuka berarti ya untuk semuanya. Sangat gitu, inklusif ya? bagi kami. Semuanya, Ya, seperti yang saya sudah bilang di awal bahwa Latalom adalah ruang aman, tempat curhat, tempat untuk bersenang-senang. Sebagai laboratorium tempat belajar juga ya semuanya. Oke. Kalau tadi latar belakangnya adalah pendidikan bahasa Inggris ya. Lalu mulai nulisnya sejak kapan, Kak Ayas? Saya dulu itu suka iseng-iseng nulis di sosmed sih, di Facebook dulu ya, masih awal-awal Facebook saya suka. Kemudian juga saya pernah buat blog dan saya masih tautkan juga di sosial media saya. Saya suka juga nulis di blog dan mulai menulis secara serius itu dalam tanda kutip menulis untuk dibayar ya. 2021 awal saya mulai menerjemahkan, saya diajak menerjemahkan buku filsafat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bekerja sama dengan sebuah penerbit yang ada di Malang. Saya dikasih proyek itu untuk menerjemahkan buku filsafat. Dari situlah mulai saya banyak menulis banyak hal sih, yang bahkan di ruang-ruang dalam tanda kutip ruang-ruang gelap juga banyak gitu. Ruang-ruang gelap misalnya jadi ghostwriter. Iya, ghostwriter kayak gitu-gitu. Konsultan tesis dan lain-lain gitu ya. Bahasa berhubungan, kerennya. Iya, berhubungan dengan hal seperti dengan itu. hal seperti itu. Oke. Nah, tadi dari nulis berarti mulai seriusnya di sekitar 2022 ya? 2021. 2021. Yang kayak saya menganggap serius itu berarti yang sudah dibayar ya. Iya, betul. Itu sih. Kalau menulisnya itu dari dulu memang suka. Tapi ya kayak di blog atau di sosmed. Tapi kebiasaan menulis itu sudah ada, literasi itu sudah ada dari kecil berarti. Iya, dari SD sih sebenarnya. Awalnya dulu biasa dari sekolah itu kita diutus jadi menulis puisi, ikut baca deklamasi, puisi, ikut lomba dari SD seperti itu, SMP, SMA begitu. Oke. Siapa yang mendekatkan seorang Ayas dengan dunia literasi? Secara khusus mungkin ya tumbuh secara alami sebenarnya. Saya juga tumbuh juga di lingkungan keluarga yang sangat biasa-biasa saja. Kemudian dulu karena di rumah juga saya suka iseng kan, ada buku-buku apa saja yang ada di rumah itu, karena saya dulu dari kecil itu kalau malam kan itu harus saya baca biar bisa tidur gitu. Agak sulit tidur saya dari dulu. Jadi saya harus baca. Kecil itu berarti ya. Suka baca. Jadi dulu seingat saya itu umur sekitaran 3-4 tahun ya. Sebelum saya masuk TK, itu saya sudah disuplai oleh buku-buku bacaan dulu sama kakak saya. Jadi saya itu belum masuk TK sudah bisa membaca. Dulu itu masih ingat ada buku seri-seri kisah nabi-nabi.
Dari bisa dibelikan ini misalnya apa Nabi Adam, kalau sudah habis dibelikan lagi namanya serinya apa namanya buku Nabi Idris dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Jadi dari kecil saya dibiasakan untuk baca. Oh, berarti sudah dekat dengan literasi sejak bahkan sebelum ke pendidikan formal ya? Sebelumnya, seingat saya itu sebelum taman masuk TK itu kakak saya sudah tiap minggu itu belikan saya itu buku-buku kisah nabi-nabi. Jadi menyenangkan ya, literasi jadi menyenangkan berarti sejak. Iya sih, karena ya tiap hari kan kita baca ya paling tidak mungkin baca apa saja apa yang kita lihat di jalan kita baca, tapi untuk lebih mendekatkan diri dengan literasi itu kita harus memulai dengan apa yang paling kita suka. Apa jenis buku apa gitu. Mau komik kah, apa saja bisa. Mau novel kah, mau webtoon kah. Mau apa saja. Oke, kalau kata Mbak Nana di setiap beberapa seminar dia selalu bilang bahwa kita hanya butuh satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu ya sampai kita bisa benar-benar cinta pada baca itu ya. Oke. Kalau dari seorang Kak Ayah sendiri, kenapa penting kita dekat dengan literasi? Kenapa juga sebagai anak muda misalnya penting untuk membaca buku, Kak? Sebenarnya sih banyak, kita punya berjuta-juta alasan, tapi paling tidak satu. Tidak mudah ditipu sebenarnya. Orang yang suka membaca itu sebenarnya dia tidak mudah ditipu. Tidak mudah kena hoax ya kalau sekarang Kak ya. Nalarnya jalan Nalarnya soalnya. jalan. Kalau dia terbiasa membaca. Kan bayangkan scam, kena penipuan, kan gitu. Tidak mudah ditipu dan menurut saya dia melatih nalar untuk membaca situasi. Termaksud membaca gerakan-gerakan orang misalnya. Ketika dalam sebuah pertemanan atau dalam hubungan itu. Dia melatih nalar biar kita dalam kondisi apapun itu bisa mengambil keputusan yang tepat meski tidak selalu benar ya. Artinya mungkin ya tidak semua orang yang banyak baca buku juga punya mentalitas seperti itu. Tapi paling tidak mudah ditipu sih sebenarnya. Ada opsi untuk proses berpikir di otak gitu ya. Itu sih. Oke. Kayak tadi sempat singgung mulai menerjemahkan buku di 2022 ya. 21. Akhir. Oke, akhir. Dan buku yang pertama diterjemahkan adalah buku filsafat. Iya, filosofi kekayaan intelektual karya Peter Drahus dari Australia. Oke. Bolehkah cerita pengalaman menerjemahkan itu dan sekarang juga Kak sedang menerjemahkan buku kah? Beberapa jurnal medis dan separuh buku. Separuh buku yang bahas tentang psikiatri. Neuroscience? Iya, punya beririsan dengan itu. Oke. Itu seperti apa Kak? Bisa kasih gambaran kah? Maksudnya untuk di buku yang diterjemahkan sebelumnya ya, filsafat itu berapa lama diterjemahkan? Itu hari itu 8 bulan kalau nggak salah. Bukunya lumayan tebal, kemudian banyak istilah-istilah filsafat juga yang harus diperiksa. Biar penerjemahannya tepat, banyak istilah-istilah karena dia juga buku filsafat hukum. Banyak juga istilah-istilah hukum yang harus diperiksa juga. Jadi biar biar hasil terjemahannya itu akurat. Jadi tidak menghilangkan maksud dari si penulis esensi aslinya. bukunya ya. Oke. Banyak hal sih sebenarnya kalau kita mengupas teori-teori penerjemahan itu lumayan ya. Sebulan tidak habis sih pembahasan. Tapi gambarannya dia ketahanan untuk membaca sebenarnya, ketahanan untuk memeriksa hasil terjemahan, ketahanan untuk mencocokkan hasil penerjemahan dengan istilah yang sudah lumrah kita pakai misalnya. Kalau misalnya belum punya padanan kata itu, berarti kita memakai istilah aslinya, tidak diterjemahkan begitu kita pakai secara langsung. Tidak perlu semua istilah bahasa Inggris itu diterjemahkan. Gitu. Banyak hal yang memang kita tidak punya padanan katanya. Cukup lumayan tantangan gak sih Kak? Kakak kan basicnya cuman sebagai latar belakang bahasa Inggris gitu ya. Tidak ada latar belakang filsafat atau misalnya yang sedang diterjemahkan sekarang misalnya berkaitan dengan psikiatri gitu ya. Nah, ini dia ada. Jadi waktu semester 5 saya itu
pada saat itu mulai tergabung di salah satu forum. Salah satu forum di dalamnya itu banyak praktisi. Nah, kemudian saya mendapat supply buku-buku. Jadi kita itu punya satu forum, kita mendiskusikan berbagai macam buku. Kemudian dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Jadi walaupun saya kuliahnya di pendidikan bahasa Inggris, tapi saya banyak menyerap hal-hal yang di luar dari ilmu-ilmu pendidikan itu di luar. Misalnya saya juga dulu kan sering ikut lomba debat bahasa Inggris yang mewajibkan kita itu untuk membaca banyak hal gitu. Nah, itu yang mendorong saya untuk untuk punya paling tidak punya basic knowledge untuk menerjemahkan itu. Jadi dan memang betul kalau untuk buku-buku tertentu dia memang harus punya latar belakang di situ. Tapi kan buat banyak hal sekarang kita bisa mengakses banyak informasi melalui internet. Saya juga punya jejaring pertemanan yang sering mendiskusikan banyak hal, termasuk mendiskusikan filsafat, mendiskusikan ilmu terapan yang lain. Banyak hal lah yang bisa dieksplor dari situ. Itu yang saya jadikan bekal pisau analisis untuk menerjemahkan. Jadi tidak dari out of nowhere begitu, misalnya muncul tiba-tiba kemudian menerjemahkan. Saya tidak akan berani ambil karena hasil terjemahan saya juga kan diuji. Jadi sebelum saya ada di dealan dengan misalnya katakanlah penerbit, saya mengirim sampel atau misalnya dia kasih saya misalnya katakanlah bukunya, saya membuat sampel penerjemahan. Kalau misalnya cocok baru buat deal-dealannya seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung menerjemahkan begitu. Ada prosesnya. Kalau misalnya anak muda di luar sana yang ingin juga terjun di dunia penerjemahan, apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk bisa jadi seorang penerjemah, Kak? Pertama itu harus banyak membaca dulu. Banyak membaca itu menentukan style kita sebenarnya, gaya kita menerjemahkan. Misalnya saya kasih contoh, ada salah seorang sastrawan pemikir namanya itu Mahbub Junaidi. Dia itu pendirinya PMII. Itu dia punya style penerjemahan yang sangat unik, yang sangat khas, yang sangat bisa dikenali bahwa ini dia yang terjemahkan gitu. Karena banyak sekali kan buku-buku teori tentang penerjemahan, tapi lagi-lagi itu kembali ke sense dan rasa gitu. Kemudian juga karena penerjemahan juga ini dia kan ada yang kontekstual, ada yang konseptual, ada yang literal. Jadi banyak lah. Jadi harus punya banyak referensi, sering-sering membaca, sering-sering membaca buku-buku terjemahan yang bagus-bagus. Saya merekomendasikan itu kayak misalnya Margin Kiri, bagus itu terjemahannya. Gitu. Jadi butuh banyak mengeksplor dan banyak belajar sih sebenarnya, banyak membaca. Dan menurutku pekerjaan juga ini menurutku bukan juga pekerjaan yang wow gitu. Maksudnya bagi saya kadarnya sama dengan pekerjaan-pekerjaan lain begitu. Jadi menurutku kalau misalnya kita sudah punya basic di situ, ada ketertarikan baru bisa dicoba. Untuk bereksperimen lah. Artinya untuk menerjemahkan satu buku kamu sudah harus punya pengalaman membaca puluhan ratusan buku yang lain. Untuk menulis juga kamu sudah harus punya tulisan, melatih menulis itu sejak lama gitu ya. Kamu sudah harus terbiasa dengan habit itu, istilah sederhananya gitu ya, Kak. Dan harus membaca buku-buku bagus. Jadi ada juga orang yang menulis banyak sih, yang misalnya tidak upgrade misalnya katakanlah menulis tapi tidak ada peningkatan dari hasil tulisannya misalnya, atau dari hasil terjemahannya. Jadi menurutku memilih sumber bacaan juga harus bagus gitu. Saya juga bukan penulis yang kayak gimana begitu. Saya juga tidak juga berani kalau misalnya katakanlah mengaku diri sebagai penulis. Saya adalah orang yang mengerjakan apa saja begitu. Maksudnya yang berhubungan yang apa saya suka begitu. Karena menurutku
Kalau saya penulis berarti dia profesi yang kalau orang tanya buku-buku apa yang kamu sudah tulis, saya tidak bisa jawab gimana. Gitu. Oke. Jadi saya lebih suka apa ya? Ya pekerja lepas lah begitu. Oke. Freelance. Oke. Kalau tadi Kak ya sempat singgung soal buku bagus. Memang ada buku jelek, Kak? Pasti ada. Oke. Ya, Apa standarnya? Selain masalah selera, buku bagus dan apa jelek itu bisa banyak sekali buku-buku yang secara nalar atau misalnya secara logika juga salah. Banyak juga itu buku yang berupa penggiringan opini misalnya, atau katakanlah pesanan dari kekuasaan kan banyak gitu. Salah satunya, Kak. Iya, banyak lah. Oke. Oke. Sangat sensitif kalau misalnya disebut di sini judulnya ya. Wah, enggak apa-apa, Kak. Bahaya Ini nanti kita jadi ruang aman kita ngobrolnya. Yang pasti menurutku kalau banyak buku-buku itu yang ditulis berdasarkan sudut pandang penguasa. Ya. Dan itu yang menurutku yang buku-buku yang tidak bagus yang seperti itu. Oke. Buku Jokowi salah satunya. Saya yang sebut Kak aman ya. Oke. Perlu kenapa teman-teman? Oke. Kenapa kita butuh baca buku bagus, Kak? Ya seperti makanan sih menurutku, asupan nutrisi ke dalam tubuh dalam bentuk makanan dan dalam bentuk literasi ke otak itu sama pentingnya. Ya kalau kita mengkonsumsi juga junk food, ya tidak bagus juga untuk kesehatan kan. Sama dengan buku, kalau kita juga memproduksi mengkonsumsi buku-buku junk, buku-buku yang berkualitas rendah, ya itu juga yang mempengaruhi cara pandang kita melihat dunia luar gitu. Jadi ya menurutku sama saja. Informasi di masa yang akan datang, bahkan mungkin sekarang ya, kita harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan informasi yang lebih bagus. Lihat kan sekarang kan banyak model-model subscription kan, model-model berlangganan, bahkan story-story artis pun. Dan itu yang menjadi tantangan besar kita ya. Di masa yang akan datang profesi yang seperti ini yang berhubungan ini itu saya pikir belum akan hilang. Karena manusia punya rasa. Dan saya juga berapa kali menemui buku-buku itu yang ditulis pakai AI gitu. Yang memang manusia hanya bikin prompt, kemudian AI bikin teks dan dia jadi buku. Ya secara etika itu bisa dipertanyakan lah hal-hal yang seperti itu, karena AI ini bisa salah, bisa bias dia. Yang bisa memilah itu ya kita sebagai manusianya ya, pengguna teknologinya gitu ya. Ya pasti. Kalau tadi kita sudah bahas soal banyak buku gitu ya, saya mau minta soal 3 judul buku dari seorang Kak Ayas. Harus 3 ini? Boleh lebih, tapi saya mau saya mau minta 3 judul buku yang berpengaruh untuk ibadah yang pertama. Untuk seorang, itu penting juga loh Kak. Ibadah ya kan pasti berpengaruh. Ada satu buku itu yang menurutku semua harus dibaca sama semua manusia di zaman sekarang ini. Itu bukunya Seni Hidup Minimalis, karyanya Francine J. Sampulnya warna kuning, itu warna kuning terang. Nah, itu salah satu buku yang bagus, yang sangat praktikal dia. Dan itu yang mungkin kalau dibilang selain kitab suci ya, itu yang paling banyak mengubah perspektif saya tentang melihat hidup sih. Itu. Kedua itu bukunya Marcus Aurelius Meditation, kan ada terjemahannya gitu. Kalau mungkin yang sekarang yang sering orang baca itu filosofi teras ya. Iya betul. Tapi saya lebih suka baca yang Marcus itu. Satunya novelnya yang dulu saya suka juga itu Andre Hirata, karena dia diksinya kan. Dia bisa menulis kalimat dengan lucu, cerita-cerita lucu. Kemudian karyanya Ahmad Tohari. Hampir seluruh karyanya. Kalau suka yang lebih rumit lagi, bisa baca buku Eka Kurniawan. Karya-karya Eka Kurniawan yang cukup banyak. Ada Lelaki Harimau, Cantik Itu Luka. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, dan banyak. Tapi yang praktikal tadi Seni Hidup Minimalis, karya Francine J. Sama satu deh, Psychology of Money.
Nah, itu yang Morgan Russell itu. Itu. Oke. Itu yang buku-buku yang cukup mengubah atau Iya, cukup berpengaruh ke berpengaruh. Ayas ya. Kalau mimpi lain yang lebih ke daerahan gitu ya, lebih visioner artinya, adakah yang belum, selain tadi di Lata Lomba, adakah visi khusus sebagai seorang Ayas juga gitu untuk daerah? Irisan kegiatan yang saya lakukan bersama Lata Lomba itu, karena kami juga ke depan itu punya niatan untuk menginkubasi teman-teman juga untuk mengenali dunia riset dan dunia kepenulisan, paling tidak akan banyak sih yang bisa bergabung bersama kami dan bisa menghasilkan karya lebih banyak. Dan ultimate goalnya itu adalah dari karya yang kita buat itu bisa didorong jadi satu kebijakan publik. Itu sih yang kami pikir juga, bisa melihat masyarakat yang dari akar rumput. Oke. Kebiasaan kecil yang mungkin bisa dicontek juga untuk teman-teman yang nonton, anak muda yang nonton ini, dan atau hal-hal sederhana yang habit sederhana yang tiap hari itu seorang Ayas lakukan untuk membangun kapasitas diri. Luangkan waktu untuk melamun, karena kan kita dibombardir ini dengan informasi segala macam kan. Betul. Kita scroll HP mungkin screen time-nya kita satu hari bisa 12 jam, bisa 13 jam, bisa 15 jam. Jadi luangkan waktu untuk melamun, luangkan waktu untuk merasa bosan. Rasa bosan itu penting sebenarnya. Itu yang kita sangat hindari kan. Jadi untuk membunuh rasa bosan kita ambil HP untuk mengalihkan, untuk kita manusia itu zaman sekarang itu selalu butuh distraksi. Jadi penting untuk meluangkan waktu untuk tidak ngapa-ngapain gitu, bengong. Untuk melihat, untuk berdialog, kita ini mau kemana ini sebenarnya, apa yang kita mau lakukan. Begini-begini saja kan saya punya hidup ini. Itu penting itu untuk meluangkan waktu untuk itu, berdialog dengan diri sendiri. Tiap hari biar hidupnya kita itu makin terarah. Ya walaupun saya punya hidup juga belum terarah amat, tapi paling tidak ada proses untuk itu, untuk membentuk kebiasaan baik itu sebenarnya. Oke, berdialog dengan diri sendiri. Iya, bengong itu penting. Jadi jangan kalau kita sudah rasa bosan ini, itu sudah cukup bagus gitu. Jadi dalam satu hari itu jauhkan dulu dari handphone. Ya, ada waktu-waktu yang nggak pegang handphone kayak gitu ya. Itu yang justru sebenarnya bisa bantu kita untuk berpikir depan gitu ya. Satu pertanyaan terakhir, yang pertanyaan ini akan selalu saya tanyakan di setiap narasumber podcast Ruang Tengah. Satu, Kak, simple. Are you happy, Kak? Sekarang, iya happy. Di hidup sih. Mau sekarang, mau kemarin. Saya punya satu prinsip yang saya pegang dari dulu, bahwa seburuk-buruknya hidup, seburuk-buruknya kita punya model, kita punya keluarga, ini adalah satu-satunya kehidupan yang kita punya begitu. Jadi mau tidak mau kita harus tetap bangkit, tetap berjalan. Karena kita tidak bisa mengubah ini lagi begitu. Maksudnya kita tidak bisa mengubah diri kita lahir dari mana, kita punya siapa, kita punya keluarga, mungkin juga secara fisik. Jadi itu saya, seburuk-buruknya apa yang terjadi sama kita itu adalah hidup yang kita punya satu-satunya, dan itu yang kita harus perjuangkan biar nothing tulus lah begitu. Hidup yang tidak diperjuangkan tidak pernah dimenangkan. Iya, tidak perlu juga harus menang, tapi paling tidak kita sudah harus berjuang gitu. Kalau Emma Ainun Najib bilang itu tidak ada kewajiban untuk tidak ada kewajiban untuk sampai, paling tidak ada upaya untuk menuju begitu. Itu sih yang saya sering ingat gitu. Jadi pokoknya ya seperti itu. Setidaknya ada gerakan ya, tidak diam dan tidak menyerah dengan hidupmu gitu ya, seberat apapun hal yang lagi dialami saat ini. Karena ini yang kita punya, hidup ini cuma ini saja, ini yang kita punya ini. Tidak punya lagi hidup yang lain. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang ya. Sudah banyak ngobrol dan banyak hal yang saya dapat juga insight-nya. Semoga bisa diambil dari teman-teman yang nonton pada saat ini. Terima kasih sudah hadir di podcast Ruang Tengah. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Tengah di episode kali ini. Kita jumpa di episode selanjutnya.